Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas optika modern kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas optika modern kami yang berjudul aplikasi difraksi spektroskopi. Yang beranggotakan saya Eriksan Sampe selaku moderator. Saya Lauren Firmansyah, saya Ketua Menjoro Jati. Saya Sikitul Aliza Masud. Saya Gaby Valera. Saya Yusniar. Saya Dimas Wijaksono Haryono. Saya Siljan Rizky Amsat. Apa sih itu spektroskopi? Oke, baik. Jadi kita akan membahas aplikasi difraksi spektroskopi. Presentasi ini akan membahas aplikasi difraksi dalam spektroskopi, khususnya bagaimana teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis senyawa. Kita akan membahas prinsip dasar difraksi berbagai aplikasi dalam spektroskopi serta manfaat dan keterbatasan teknik ini. Mari kita mulai. Oke, difraksi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang cahaya atau gelombang lainnya berinteraksi dengan sebuah celah atau rintangan. Gelombang akan membelok atau menyebar saat melewati celah tersebut, membentuk pola interferensi yang khas. Spektroskopi difraksi memanfaatkan prinsip difraksi untuk menganalisis spektrum cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh suatu zat. Pentingnya spektroskopi. Spektroskopi difraksi adalah alat yang penting dalam berbagai bidang seperti kimia, fisika, biologi, dan kedokteran. Teknik ini memungkinkan kita untuk menentukan komposisi, struktur, dan sifat fisik dari berbagai macam sampel. Contoh aplikasi spektroskopi difraksi termasuk analisis senyawa organik, penentuan struktur protein, identifikasi mineral, dan kontrol kualitas produk farmasi. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip dasar difraksi. Difraksi terjadi ketika gelombang melewati sebuah celah atau rintangan yang berukuran sebanding dengan panjang gelombangnya. Gelombang cahaya akan membelok dan menyebar saat melewati celah tersebut, menciptakan pola interferensi yang khas. Pola ini terdiri atas garis-garis terang dan gelap yang disebut sebagai pita difraksi. Pola difraksi. Letak dan interferensi pita difraksi tergantung pada panjang gelombang cahaya, lebar celah, dan jarak antar celah dan layar. Yang kedua yaitu spektroskopi. Spektroskopi memanfaatkan pola difraksi ini untuk membentuk panjang gelombang cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh suatu zat. Baiklah, berikut adalah aplikasi difraksi dalam spektroskopi. Spektroskopi difraksi memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada spektroskopi serapan atom, mengukur konsentrasi unsur logam dalam sampel dengan menganalisis cahaya yang diserap oleh atom-atom logam. Yang kedua, spektroskopi emisi atom, mengukur emisi cahaya yang dipancarkan oleh atom-atom dalam sampel saat dipanaskan. Yang ketiga ada spektroskopi inframerah, menganalisis getaran molekul untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan struktur molekul. Baik, analisis kualitatif dengan spektroskopi. Spektroskopi difraksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat dengan menganalisis spektrum yang dipancarkan atau diserap oleh sebuah spektrum tersebut. Uniknya, untuk setiap zat dan bertindak seperti jari molekul. Bisa kita lihat identifikasi dengan membandingkan spektrum yang diperoleh dengan spektrum referensi yang tersimpan dalam database. Kita dapat mengidentifikasi zat yang dianalisis. Struktur molekul. Informasi tentang struktur molekul seperti gugus dan ikatan kimia dapat diperoleh dari spektrum yang dipancarkan atau diserap pada gambar. Spektroskopi juga dapat digunakan untuk menentukan kualitas
intensitas zat dalam suatu sampel. Interaksi sinyal yang dipancarkan atau diserap oleh zat sebanding dengan konsentrasi dalam sampel. Standar kalibrasi. Spektroskopi memerlukan pembuatan kurva kalibrasi dengan menggunakan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Pengukuran sampel. Spektroskopi, sampel yang tidak dapat diketahui dapat diukur dengan konsentrasi zat dalam sampel dapat ditentukan keberadaannya melalui kurva kalibrasi. Oke, baik. Spektroskopi difraksi menggunakan instrumen yang disebut spektrometer. Spektrometer terdiri dari berbagai komponen yang bekerjasama untuk menghasilkan spektrum. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan untuk menangani sampel seperti lampu pijat atau laser. Yang kedua, kisi difraksi. Kisi difraksi digunakan untuk memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombang. Ini dapat berupa kisi reflektif atau transmisif. Yang ketiga, detektor. Detektor mendeteksi cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh sampel. Detektor dapat berupa tabung fotomultiplier atau sensor CCD. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus analisis senyawa organik. Spektroskopi inframerah atau IR adalah teknik spektroskopi yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik. Teknik ini mengukur getaran molekul dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang ada dalam molekul. Studi kasus yang pertama yaitu identifikasi gugus fungsi, kemudian struktur molekul, dan yang terakhir yaitu sifat senyawa organik. Kelebihan dan keterbatasan spektroskopi difraksi. Spektroskopi difraksi memiliki berbagai kelemahan dan juga keterbatasan. Penting untuk memahami hal ini dikarenakan teknik ini menggunakannya untuk analisis yang lebih lanjut. Adapun kelebihannya yaitu spektroskopi difraksi sangat sensitif, akurat, dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam sampel. Ini juga merupakan teknik yang relatif cepat dan mudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasannya. Teknik ini mungkin tidak cocok untuk semua jenis analisis dan dapat digunakan juga dipengaruhi melalui berbagai sampel. Peralatannya juga mahal dan memerlukan pelatihan yang sangat khusus. Nah, adapun pengembangan spektroskopi difraksi, yang pertama aplikasi baru, di mana spektroskopi difraksi dapat digunakan untuk analisis biomolekul, karakterisasi material, dan pengembangan kimia. Yang kedua ada peningkatan sensitivitas, di mana peningkatan sensitivitas memungkinkan analisis sampel yang lebih kecil dan lebih yang kompleks. Dan yang ketiga ada integrasi dan teknik lainnya, di mana menggabungkan spektroskopi difraksi dengan teknik lainnya dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat. Nah, dari semua yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi difraksi dalam spektroskopi memanfaatkan fenomena pembelokan cahaya oleh kisi difraksi untuk memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya, menghasilkan spektrum yang dapat dianalisis. Prinsip ini memungkinkan pengukuran panjang gelombang dengan resolusi tinggi yang bergantung pada jumlah garis misi dan panjang lintasan optik. Teknologi spektroskopi modern menggunakan difraksi untuk berbagai keperluan seperti analisis material, identifikasi komposisi kimia, dan penelitian di bidang astronomi, farmasi, serta diagnostik medis. Dengan kemampuan untuk menganalisis spektrum emisi atau absorpsi, difraksi menjadi alat yang penting dalam memahami sifat optik dan struktur materi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum